Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana ataupun ceritakan pengalaman saya sendiri mengenai implementasi dari akidah, ibadah, dan akhlak dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan kita itu harus memiliki pondasi untuk berkehidupan. Akidah merupakan pondasi orang Islam dalam berkehidupan. Tentunya akidah ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi orang Islam. Jika seseorang ini tidak memiliki pondasi ataupun tidak memiliki pegangan, maka orang itu akan berkehidupan atau berperilaku tidak sesuai dengan syariat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kita dalam mentaati ataupun melaksanakan salah satu dari pengamalan dari akidah Islam. Nah, juga dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya membaca dzikir, itu adalah salah satu bentuk perilaku kita dalam mentaati akidah Islam, juga tidak menyekutukan Allah. Karena dari akidah itu sendiri, pengamalan yang sangat kuat ataupun pengamalan yang diajarkan itu salah satunya adalah mengesahkan Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak menyekutukan Allah. Nah, itu adalah bentuk perilaku kita dalam mengamalkan akidah. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan kita, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, dalam ibadah sendiri itu ada dua. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang mana ketentuan, tata cara, dan waktunya itu sudah ditentukan. Seperti sholat, itu tata caranya sudah ditentukan, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana waktunya, kapan waktunya. Nah, itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah yang sudah ditentukan kadarnya, waktunya, ketentuannya, tata caranya. Nah, sholat tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melaksanakan sholat, ya. Itu adalah bentuk ibadah kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ibadah, salah satu ibadah mahdoh, sholat, zakat, haji. Nah, ada juga ibadah ghair mahdoh, kebalikan dari ibadah mahdoh. Yang mana ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang tata caranya, ketentuannya, dan waktunya itu tidak ditentukan. Seperti sedekah, ada lagi seperti belajar. Nah, itu salah satu bentuk ibadah ghair mahdoh. Kemudian yang ketiga, perilaku kita, contoh perilaku akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, implementasi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus saling menolong. Tentunya kita harus saling menghargai, baik itu siapapun tanpa mengenal ras, agama, suku, dan budaya. Kemudian kita saling toleransi, saling membantu. Itu adalah salah satu akhlak atau perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita itu harus mengamalkannya, harus berperilaku baik. Nah, adapun hubungan dari ketiga ini, dari akidah, ibadah, dan akhlak, diibaratkan seperti satu pohon, yang mana pohon itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar diibaratkan dengan akidah, batang diibaratkan dengan ibadah, sedangkan daun diibaratkan dengan akhlak. Ketika akarnya kuat, akarnya tidak lemah, ya, pondasinya itu kuat, baik, maka ke atasnya juga akan baik. Batangnya akan memiliki batang yang bagus, tidak kecil, tidak jelek. Kemudian daunnya juga akan subur, daunnya akan lebat. Nah, ketika akidah seseorang itu kuat, ketika pondasi seseorang itu kuat, maka akan menghasilkan ibadah yang baik, akan menghasilkan akhlak yang baik juga. Nah, itu salah satu bentuk, ya, perilaku mungkin yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak, akidah, ya, ibadah, akhlak, tentunya kita biasa melaksanakannya. Tadi ibadah, contohnya itu seperti sholat, ibadah mahdoh, ataupun ghair mahdoh seperti sedekah. Dan ada juga akhlak, saling menolong, saling menyayangi, saling mengasihi, toleransi, kemudian saling menghargai. Ya, itu adalah jawabannya. Soal nomor 2, bagaimana pengetahuan saya ataupun yang saya dapatkan selama materi dari hubungan antara agama dan kebudayaan. Tentunya agama ini tidak lepas dari kebudayaan, yang mana hubungan antara agama dan kebudayaan ini bersifat integratif, ya.
Kemudian, pelaksanaan ajaran agama itu membutuhkan produk kebudayaan. Seperti apa? Contohnya, menutup aurat adalah ajaran agama. Pakaian untuk menutup aurat adalah produk kebudayaan. Ada yang berbeda-beda, modelnya, macamnya, jenis pakaiannya. Nah, hubungannya bagaimana? Tadi, menutup aurat adalah kewajiban yang disyariatkan oleh agama, ya. Menutup aurat adalah kewajiban yang disyariatkan oleh agama ataupun ajaran agama. Nah, kemudian hubungannya bagaimana? Pakaian yang dipakai untuk menutup aurat tersebut merupakan salah satu produk kebudayaan. Pakaian itu jenisnya berbeda-beda, bentuknya bagaimana. Contoh yang lain lagi, bersyukur adalah ajaran agama. Berjamaah, membaca dan kemudian membacakan kalimat thayyibah dan makan bersama dalam rangka bersyukur adalah pencapaian tertentu dalam sebuah produk kebudayaan. Contoh yang tadi, ketika kita menutup aurat pasti kita menggunakan pakaian, namun pakaian tersebut merupakan produk kebudayaan. Jenisnya, bentuknya, modelnya tentu berbeda-beda. Itu adalah produk kebudayaan. Sedangkan menutup aurat itu adalah syariat yang ditentukan oleh agama, syariat agama yang wajib dilaksanakan, menutup aurat. Sedangkan pakaian yang dipakai untuk menutup aurat tersebut yaitu produk kebudayaan. Nah, tentu hubungan antara agama dan budaya ini sangat erat, ya. Pelaksanaan ajaran agama tentunya tidak lepas dari kebudayaan. Seperti tadi, pakaian dengan aurat. Aurat merupakan syariat agama yang ditentukan untuk kita sebagai seorang muslimah, apalagi wanita ya muslimah, tentunya kita harus menutup aurat. Nah, produk pakaian yang dipakai untuk menutup aurat sendiri merupakan produk kebudayaan. Tadi berbeda jenisnya, berbeda modelnya, sesuai dengan kebudayaan yang ada.